NIM 210222010 dari kelas A reguler 1 Administrasi Publik. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dengan kinerja organisasi dari tugas final terkait teori organisasi. Baik, yang pertama yang akan kita ketahui mengenai pengertian kinerja organisasi. Sebelum itu, kita ketahui apa itu sebenarnya kinerja. Kinerja merupakan kata dasar dari kerja yang berarti hasil kerja, yang pada umumnya merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi baik hasil maupun perilaku kerja diantaranya kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Kemudian pengertian organisasi. Organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, apa sih itu mengenai kinerja organisasi? Kinerja organisasi merupakan kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi di sini bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka, melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya. Kondisi intern organisasi, pengaruh lingkungan di luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Adapun ciri-ciri organisasi berkinerja tinggi. Di sini kita dapat melihat ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu organisasi berkinerja tinggi mempunyai area yang jelas untuk ditempuhnya. Kemudian yang kedua, selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga berpengetahuan dan keterampilan tinggi serta olah semangat kewirausahaan. Dan yang ketiga, para manajer pemimpinnya membuat komitmen yang kuat pada suatu rencana aksi. Keempat, bahwa organisasi perusahaan berkinerja tinggi ada hasil yang ingin dicapai. Dan yang kelima yaitu bahwa ada sifat penting yang dimiliki oleh para manajer yang berhasil dalam mendukung kinerja organisasi agar strategi tersebut dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Kemudian ada 5 kunci dalam mendongkrak atau meningkatkan kinerja organisasi. Di antaranya yaitu konsisten, waktu yang tepat, dan komunikatif yang efektif, kemudian kekukusan, niat baik, dan kerja sama. Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi? Ada 6 faktor diantaranya. Yang pertama, teknologi meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan menghasilkan produk atau jasa. Kemudian 2, kualitas input atau material. Kemudian ketiga, kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Dan yang keempat, budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja. Yang kelima, kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota. Dan keenam adalah pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya. Jadi adapun kesimpulan yang dapat pada video kali ini terkait dengan kinerja organisasi, yaitu bahwa kinerja organisasi sering diabaikan karena yang menjadi fokus adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan pada zaman dahulu orang-orang pada umumnya memiliki prinsip untuk bekerja keras. Konteks bekerja keras tentunya mengacu kepada pekerjaan yang mengendalikan kekuatan otot. Pada zaman sekarang sudah bukan lagi zamannya untuk bekerja keras. Namun yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa bekerja pintar. Bekerja sekeras-kerasnya bukan solusi yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, namun bekerja dengan terarah dan terstruktur akan memberikan keuntungan yang banyak akibat dari peningkatan kinerja organisasi. Baiklah, itulah video yang bisa saya jelaskan terkait dengan kinerja organisasi sebagai pemenuhan dalam tugas final teori organisasi kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.